Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pradita Permatasari dari kelas 2D4 ITA akan menjelaskan tentang basis data 1, yaitu tentang aljabar relasional yang kedua, bagian 2, yang dibimbing oleh Pak Rengga Asmara. Tujuan di sini saya akan menjelaskan tentang memahami operator tambahan relasional. Aljabar relasional intersection. Terdapat beberapa operator tambahan aljabar relasional, yaitu intersection, join, dan equijoin, serta division. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang intersection. Intersection yaitu operasi ini dinotasikan dengan R gabungan S. Ini artinya R gabungan S. Jadi hasilnya adalah berisi nilai yang memenuhi baik pada tupel baris R dan S sebagai irisan. Jadi seperti ini. Di relasi R, saya mempunyai A, B, C, D, A, F, C, B, D, dan di relasi S saya mempunyai B, G, A, dan D, A, F. Manakah yang sama? Yang di R ada dan di S yang ada. Manakah yang sama? Berarti yang sama adalah D, A, F di sini ada, D, A, F di sini ada. Berarti hasilnya yang D, A, F. Jadi R irisan S itu artinya di relasi R itu ada fieldnya dan di relasi S itu juga ada, jadi diambil yang sama. Jadi R irisan S di sini ABC nggak ada di S, maka hasilnya bukan itu. DAF di sini di relasi S juga ada DAF, maka hasilnya DAF. Di sini CBD, di sini nggak ada CBD, maka tidak ditulis. Jadi R irisan S adalah hasilnya memenuhi syarat di R yang ada di S. Jadi R sama S itu harus ada, nilainya harus sama, seperti itu. Aljabar relasional join atau theta join. Operasi join dinotasikan dengan ini. Seperti ini, digunakan untuk menggabungkan tupel-tupel dari dua relasi menjadi single tupel. Join sering disebut juga theta join. Untuk menyederhanakan selection pada hasil Cartesian product, notasi join R join S. R maksudnya ini R, tabel R ini join S atau select R kali S. Skema mirip dengan cross product, hanya diberikan kondisi tertentu. Lebih sedikit tupel yang dihasilkan dibandingkan dengan menggunakan operator cross product karena komputasinya lebih efisien. Misalnya di sini saya memiliki tabel R1 dengan fieldnya, atributnya SID, PID, dan day. Di S1 ini saya memiliki tabel memiliki field-fieldnya yaitu SID, SName, rating, dan age. Maka saya joinkan seperti ini. S1 join S1.SID kurang dari RID.SID. Jadi ini diurutkan. Jadi S1 SID-nya S1 ini jika lebih kecil daripada R1, kita tulis di sini 22, ini 31. Ini diurutkan seperti ini, jadinya seperti itu. Seperti itu. Jadi selanjutnya aljabar relasional equijoin. Equijoin kasus dari kondisi join di mana kondisinya hanya berisi kesamaan nilai yang sama dari kedua relasi. SID-nya 2258 seperti ini tabelnya. Ini skema hasil hampir sama dengan cross product, tapi hanya berisi satu copy field yang mempunyai kesamaan dari field yang sudah ditentukan. Yang kedua, natural join, equijoin pada semua field. Yang ketiga adalah aljabar relasional division. Division di sini tidak mendukung operator primitif, tapi sangat berguna untuk mengekspresikan query seperti ini. Cari semua pelaut dari tabel Sailor yang telah memesan semua kapal boat. Misal A memiliki dua field yaitu X dan Y, sedangkan B hanya memiliki satu field yaitu Y. A division Y seperti ini. Misal A division B berisi semua tupel X Sailor, di mana untuk semua tupel Y boat dalam B terdapat tupel X dan Y dalam A. Pada umumnya X dan Y dapat menjadi anggota field. Y adalah daftar field dalam B, dalam X union Y adalah daftar field dari A. Jadi contohnya seperti ini.
Misalkan saya punya ini S-no dan P-no, S nomor dan P nomor. Lah di sini P nomor yang memiliki P2. A division B, P nomor yang memiliki P2 mana aja? S1, P nomor P2 berarti S1, kita select S1 di sini. Terus kemudian P2 S2 kita select di sini, P2 S3 kita select di sini, P2 S4 kita select di sini. Jadi A division B1. Berarti A ini division B1 berarti P2 di sini yang memiliki yang ada di A. Jadi P2 S1, P2 S2, P2 S3, P2 S4. Seperti itu. Misalkan A divisi B2, berarti P2 di sini selectnya menyaring hanya P2 dan P4. P2 sini menyaring B2 di sini menyaring P2 dan P4. P2 di sini S1 kita ambil di sini, P4 di sini S1 kita sudah ambil sini. Kalau duplikat kita ambil salah satu, P2 di sini dan P4 di sini kita ambil S4 seperti itu. Dan kemudian A divisin B3, P1, P2, P4, P1, P2, P4, P1, P2, P4 ini adalah S1 seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini contoh soalnya, yaitu cari nama sailor yang memiliki reserve port 103. Jadi misalkan di sini kita select. Jadi kita menjoin, langkah pertama kita join dulu reserve dan sailor, cari nama sailor yang memiliki reserve port 103. Jadi kita join dulu reserve dan sailor, kita joinkan, kita select yang BID-nya 103, kita tampilkan S-name-nya seperti itu. Ini solusi 1 adalah solusi yang paling mudah. Jadi kita select, kita joinkan dulu tabel-tabelnya, kemudian kita saring, kita select mana yang kita saring, yang kita butuhkan. Di sini untuk menyaring BID-nya 103, kemudian menampilkan nama seperti itu. Kalau solusi 2 ini seperti ini, ini kita select BID dari 103 dari tabel reserve, kita select BID 103 dari tabel reserve, kita simpan pada temporary 1, kemudian kita simpan dulu. Yang kedua, temporary 1 kita joinkan pada tabel sailor, kemudian kita simpan pada temporary 2, kemudian tampilkan namanya pada temporary 2 seperti itu. Jadi disimpan dulu, ini kita ambil, kita saring BID 103 dari tabel reserve, kita simpan ke temporary 1, kemudian temporary 1 kita joinkan pada sailor, kita simpan di temporary 2, kita ambil S-name-nya saja, seperti itu. Solusi 3, kita select, ini solusi yang paling mudah. Kita joinkan, langkah pertama kita joinkan dulu tabel reserve dan sailor, kita joinkan dulu, kemudian kita select BID-nya 103, kita select BID-nya 103, kemudian kita tampilkan S-name-nya. Ini hampir sama dengan solusi yang pertama. Yang kedua, cari nomor sailor yang reserve boat-nya warna merah. Jadi gini, yang pertama ini kita select warnanya merah, dari tabel boat, join reserve, join sailor, kita tampilkan S-name. Atau yang kedua caranya, kita select kolornya merah dari tabel boat, kita tampilkan BID-nya, kemudian kita joinkan pada reserve dan sailor, kemudian kita tampilkan SID-nya, kemudian kita tampilkan S-name-nya. Ini terlalu rumit, yang paling gampang yang pertama. Ini select, colornya kita pilih red dari tabel boat, kita joinkan reserve dan joinkan sailor, kita tampilkan S-name seperti itu. Kemudian cari nama sailor yang reserve boat-nya red atau green.
Jadi seperti ini, kita select dulu colornya warna merah ini, atau simbol dari simbol atau ini color atau color green. Jadi kita select, kita menyaring warnanya merah atau hijau, kalau red atau green seperti ini. Dari tabel boots kita taruh di templates, kita simpan di templates. Kemudian dari templates ini kita joinkan pada tabel reserve dan tabel seller. Kita tampilkan as name-nya saja seperti itu. Yang kemudian cari nama seller yang reserve boot red dan green. Yang tadi ini sama caranya, mungkin cara yang berbeda seperti ini. Kita select colornya warna merah dari tabel boot, kemudian kita joinkan pada tabel reserve, kemudian kita tampilkan SID-nya, kita simpan di temporary red. Yang kedua, kita select warnanya green dari tabel boot, kemudian kita joinkan pada reserve dan kita tampilkan SID, kita simpan di temporary green. Yang ketiga, kita temporary red, irisan temporary red diiris temporary green, kita join pada tabel seller, tampilkan as name-nya seperti itu. Yang terakhir, cari nama seller yang telah reserve semua boot. Gunakan divisi skema dari relasi input, harus dipilih dengan hati-hati seperti ini. Kita tampilkan SID, kita pilih SID dan BID reserve, divisi BID boots, kita pilih divisi BID boots, kita simpan di temporary SID, kemudian kita hubungkan temporary SID, kita joinkan dengan seller, kita tampilkan as name-nya. Yang terakhir ini langkahnya, dari kita pilih atributnya SID BID reserve, kita divisi dengan, kita select dulu bname interlake boots, kita tampilkan BID, kita select bname interlake dari tabel boots, kita tampilkan BID-nya, kemudian kita simpan di temporary site. Kemudian temporary site kita joinkan pada tabel seller, kita tampilkan as name-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.